Kenapa Anda mau memperlihatkan ijazah tapi dibatasi? Ya kan? Pada terakhir gelar perkara khusus jam 11 malam kalau saya. Kemudian tidak boleh disentuh, ya kan? Hanya dilihat saja, tidak boleh dipotret. Tidak boleh semua. Sehingga hanya mengandalkan memori. Nah, memori itu untungnya ada seperti Roy Suryo yang tahu datang. Ini kayaknya fotonya nggak mungkin tahun 85 dan lain sebagainya. Tapi Anda melakukan pemeriksaan sendiri kan? Timnya RRT? Oh iya, dengan melihat saja. Dari melihat itu menganalisis. Kita harus bedakan antara melihat dan menganalisis. Jadi gini. Publik ingin tahu pasti sampai kapan kasus ijazah palsu Jokowi ini akan segera selesai. Bang Refli tadi dikatakan bawa ke persidangan saja karena apa yang Anda katakan belum tentu sama dengan apa yang dikatakan oleh Ade Azwan. Jadi mereka melakukan people deception. Kenapa? Pembohongan publik. Ingat ya, pidana itu nanti ujung-ujungnya akan membuktikan apakah Roy Suryo melakukan edit dokumen atau tidak. Rismond melakukan edit dokumen atau tidak. Dr. Tifa melakukan ujar kebencian atau tidak. Sama seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Karena itu nanti harus kita kawal persidangan ini sampai pembuktian ijazah. Jangan menghindar dari sana. Sebentar Bang, tapi di Solo Citizen Lawsuit juga banyak data yang katanya belum lengkap. Kenapa kalau sudah ada semuanya langsung dibawa aja Bang biar cepat persidangannya? You know, ya kalau kita bicara tentang pembuktian ijazah ini kan harus vice versa, dua pihak. Oke. Jadi pihak penggugat membawa dokumennya, membawa ahlinya, pihak tergugat juga turut. Kita bicara tentang yang namanya public responsibility. Ini kan public affair, masalah publik. Ini ijazah bukan ijazah Husainuddin, ini ijazah mantan presiden. Kredibilitas bangsa ini dipertaruhkan. Masa orang berdebat 2-3 tahun hanya untuk menentukan ijazah presiden 10 tahun itu asli atau tidak. Kalau kita mau berbangsa secara beradab, civilized, maka itu harus diselesaikan. Nah, forumnya itu ada di Citizen Lawsuit di Solo tersebut. Pertanyaannya adalah apakah pihak Pak Jokowi mau membuktikan atau tidak. Jangan-jangan dia berlindung di balik, loh silakan penggugat yang membuktikan dan lain sebagainya. Berlindung di balik penggugat silakan membuktikan. Bang Rifai saya tambahkan dulu sebentar. Saya ingin tadi katanya belum selesai dua-duanya ya Bang harus Rifai, kalau niatnya juga, ingin. Jadi kembali lagi apa namanya, ini kan negara hukum. Ya, kita negara hukum yang mau tidak mau menyelesaikan dengan forum hukum, mau forum apa lagi. Perdebatan sudah 3 tahun, nggak ada habisnya. Ya, nggak ada habisnya karena tidak terus jujur. Terus masyarakat dibingungkan, dipusingkan, maka yang terbaik adalah dibawa ke forum yang tepat. Saya lagi-lagi saya lebih percaya dengan forum pidana, kenapa? Karena bisa saintifik. Apa namanya laboratorium segala macam bisa turun. Kalau di perdata itu dibatasi. Terus saya mau komentari, tadi Bang Refli bilang keyakinannya Pak Roy 99,9. Enggak loh, awalnya 1 miliar %. Very absolute. Seiring waktu berjalan turun jadi 99. Menurut Anda 0,1%-nya apa? Ini sudah goyang gitu dengan keyakinan. Orang yang mengikuti angka seperti itu dan kemudian mempermasalahkannya pasti orang yang nggak benar. Konsisten dari yang dituduh-tuduh pun berubah-ubah tadi sudah dijelaskan ya. Anda harus paham antara bercanda sama angka yang absolut, angka yang benar. Paling terbaik adalah ada persentase lebih dari 100%. Beliau yakin kalau dilarikan lagi ke perdata bagaimana? Perdata gak bakal menyelesaikan. Apalagi lagi-lagi petitumnya sudah keliru dalam pandangan saya. Oke, Bang Gozi, gimana nggak konsisten? Nggak ada keliru petitumnya. Petitumnya tidak hanya Jokowi tapi UGM juga yang kita kasih kesempatan Bang Gozi dulu. Nipar menyebut ini 11.000 triliun persen itu palsu. Ini kan ungkapan metafora yang ingin menegaskan memang ijazah ini benar-benar bermasalah. Sehingga kalkulasi tentang jumlah angka itu tidak relevan untuk menuduh orang itu tidak konsisten atau tidak. Tetapi yang diukur itu apakah dia tetap teguh menyatakan ijazah itu palsu atau tidak. Dan ini sudah terbukti sejak sebelum ada laporan, sejak setelah ada laporan, sejak status tersangka, bahkan sejak gelar perkara khusus ditunjukkan tetap mereka konsisten menyatakan ijazah itu palsu begitu. Yang kedua, kita setuju bahwa prosesnya adalah proses hukum. Namun kita harus ingat, ini bukan proses hukum untuk membuktikan dugaan pemalsuan dokumen 263 KUHP yang semestinya ini forumnya untuk membuktikan ya atau tidaknya sebuah dokumen itu dipalsukan atau tidak. Tapi sayangnya ini kan dihentikan di Barreskrim. Hari ini kan untuk membuktikan ada tidaknya fitnah, pencemaran 310, 311 KP. Bahkan diperluas dengan editing, manipulasi 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang ancamannya sampai 12 tahun penjara. Itu saja menjadi sudah bertentangan. Bukan masalah ijazah yang mau dibuktikan. Klaim bahwa seorang Joko Widodo itu negarawan. Kenapa? Kalau dia benar negarawan, dia tidak perlu cari-cari pasal yang ancamannya lebih 5 tahun tadi, 12 tahun, untuk membuktikan ijazahnya hasil fokus saja di pencemaran dan fitnah. Ternyata tidak. Berarti ada intensi jahat untuk bisa menahan orang dengan ancaman yang lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, kalau kita mau proses hukum, memang ini yang sedang terjadi. Dan proses hukum itulah yang kami ajukan agar ada
proses yang independen. Kenapa? Loh ini dimungkinkan. Kenapa? Karena ada sudah presiden. Kasus Joshua Huta Barat yang tadinya itu dianggap bunuh-bunuhan, ternyata dibunuh, ditembak dari jarak yang dekat. Itu sudah terbukti. Berarti apa? Ada kesalahan forensik di Mabes Polri. Artinya apa? KM50 mungkin juga hilang semua. terjadi pada kasus yang hari ini. Sehingga apa? Relevan dan reasonable permohonan itu untuk ditindaklanjut. Karena itu saya berharap Polda segera menindaklanjuti kalau memang Polda ingin segera kasus ini diselesaikan secara hukum. Artinya Anda kurang percaya dengan Polda dari hasil pemeriksaan mereka terhadap ijazah ini? Pada institusi tidak boleh ada kita tidak percaya pada institusi. Tapi pada kinerja, setiap institusi itu layak untuk diragukan kinerjanya. Apalagi sudah ada indikasi-indikasi, misalnya begitu ya. Sehingga hari ini kalau kita mempersoalkan kinerja institusi, ya biasa saja, wajar saja. Misalnya kemarin ketika kita mempersoalkan, kemudian Polda akhirnya menunjukkan bukti itu kan biasa saja dan wajar. Dan itu kan terbukti. Yang tadinya kubu Jokowi mengatakan, oh kalau ditunjukkan bahaya ini akan ada chaos. Ternyata enggak juga. Oke, baik. Chaos sambal Tahan gak dulu, ada, Bang. chaos tomat gak Tahan ada. dulu, Bang Kosi, Bang Jadi Andi. delusi itu di kubu Jokowi menurut saya. Oke, jadi delusinya ada di kubu Anda karena katanya ada intention yang tidak baik. Nah inilah orang yang dikatakan dia bilang konsisten. Konsisten dalam inkonsistensi. Nah mereka ini gitu loh. Berbeda-beda dia punya tafsiran-tafsiran mereka. Maka saya bilang itu adalah halusinasi gitu kan ya. Ini sudah jelas. Kalau dia mengatakan itu palsu ya sudah buktikan nanti di pengadilan. Itu kan lebih jelas, lebih clear. Ada sidang dan berani. Jangan bawa kita ini dan tidak proses berani. itu melalui penyidikan dan penyidikan itu melalui gelar perkara dan kemarin kita sudah minta itu lanjutannya. Kalau dia bilang berapa? 1 miliar. Ujuk-ujuk langsung kita 1 triliun ada dengan proses keyakinan penuh untuk maju itu. Yang jelas masyarakat ini akan menilai. Ya, kalau dia katakan dia punya masyarakat apa ya. Jangan takut berani, dia. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi dia berkata berani dari kuasa hukum. Apalagi kami yang namanya die hard yang menyatakan Jokowi itu biasa berani sudah, untuk itu. tapi belum. Karena semuanya itu sudah asli diperlihatkan mereka. Ingat, Ayah, dulu mengatakan kan versi Anda. tunjukkan aja ijazah asli beliau itu udah clear. Apa yang dilakukan? Setelah ditunjukkan ternyata fotonya sama, ya bermasalah. Gimana bisa selesai? Yang dia lakukan itu adalah dia pengen mengambil, dia mau memeriksa sendiri ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya telah menunjukkan kepada publik untuk itu. Yang akhirnya sekarang masyarakat sekaligus saya terima kasih tidak ada chaos setelah ditunjukkan. Ijazah beliau adalah asli dan tetap itu adalah asli 1000%. Berani nggak Polda Metro Jaya? Berani nggak Polda Metro Jaya ya atau melalui dia menunjukkan ijazah itu di depan publik untuk dipotret dengan resolusi tinggi dan diteliti sama-sama? Nggak berani. Orang waktu gelar perkara khusus kita cuma suruh ngintip-ngintip doang. Begitu Tapi apakah itu sesuai proses hukum untuk menunjukkan ke publik kemudian difoto secara detail? Sekarang kita bicara substansi, bro. Oke. Ya kan? Girl. Substansinya. I'm a girl. Saya pakai bro semua. Oke, ya kan? baik. Jadi substansinya adalah apakah ijazah itu asli atau tidak ini pertunjukan. Ketika kita mau lihat mendekat, ada pengacara bilang, oh, jangan disentuh, jangan disentuh. Kayaknya Rifai yang ngomong begitu gitu ya. Bukan ya? Siapa? Satunya ya? Andra namanya. Jangan disentuh, jangan disentuh. Wow, sampai-sampai pengacara ngomong jangan disentuh. Takut sekali dia. Jangan-jangan kalau disentuh, jangan-jangan ya embosnya hilang nanti atau watermarknya terhapus dan lain sebagainya. Nah, karena itu justru ya kalau kita bicara good governance dan clean government, maka yang ditunjukkan itu tidak menggunakan prinsip ini. Kenapa? Anda mau memperlihatkan ijazah tapi dibatasi, ya kan? Pada terakhir gelar perkara khusus jam 11 malam kalau saya. Kemudian tidak boleh disentuh, ya kan? Hanya dilihat saja, tidak boleh dipotret. Tidak boleh semua. Sehingga hanya mengandalkan memori. Nah memori itu untungnya ada seperti Roy Suryo yang tahu datang. Ini kayaknya fotonya gak mungkin tahun 85 dan lain sebagainya. Tapi Anda melakukan pemeriksaan sendiri kan? Timnya RRT? Oh iya, dengan melihat saja. Dari melihat itu menganalisis. Kita harus bedakan antara melihat dan menganalisis. Jadi gini, kadang-kadang wah ini halu dan lain sebagainya. Kita bergerak dari fakta yang ada. Fakta yang ada yang diberikan kepada kita itu adalah fakta yang terbatas untuk so-called yang katanya asli itu. Yaitu kita hanya boleh melihat dengan memori otak kita. Nah dari memori otak kita, kita kemudian mencari kesimpulan. Apa yang kemudian menyebabkan kita tidak yakin bahwa ini asli. Nah salah satunya adalah fotonya, embosnya, watermarknya. Jadi kalau sekarang ditunjukkan di GPK tersebut bukan berarti kemudian wah dengan gembira mengatakan kami sudah tunjukkan dan
Case close, asli. No. Oke, Justru baik. makin Coba menunjukkan Bang Andi Azwan silakan palsu. interupsi. Bang. Ini yang saya katakan tadi, konsisten dalam inkonsistensi. Nah itu dia konsisten juga bela Jokowi terus. Refli Harun. Saya ingin tahu reaksi Pak Jokowi ketika mendengar dibilang Sebentar, saya mau jelaskan dulu tadi itu ya. Refli Harun, Bang Refli Harun ini di satu stasiun TV ya, itu mengatakan, ya mungkin keceplosan dia ngomong. Oh ya saya lihat embosnya, saya lihat watermarknya, saya lihat TSMR-nya. Kemudian muka kecut tuh ya, Roy sudah ngeliatnya, oh enggak begini. Nah, dia mau melakukan deception. Jadi intinya yang saya katakan tadi, sudah dua pengacara itu mengatakan. Tapi yang satu kan dari Ibu Eli, ya kan? Mengatakan dia sudah melihat juga, dia sudah pegang kayak gitu. Ya. Dia ngambil depannya Ditambah doang. lagi dengan Refli Harun di satu stasiun TV itu. Orang bisa lihat lah. Saya sebutin namanya di head to head lah di CNN. Bro, Ya, jadi Anda tahu nggak ujungnya? Saya mengatakan, ya ini ngambil depannya dong. Jadi Rifai datang kan, it doesn't mean kalau ada embossnya, watermarknya, kemudian itu asli. Poinnya adalah gini, Iya. awalnya teman-teman yang minta untuk melihat. Sudah diperlihatkan, sekarang komplain. Mau gimana lagi? Kedua kita tahu. Sudah diperlihatkan, kemudian komplain Bang. Loh iya jelas komplain orang nggak asli. Poin pentingnya adalah, waktu melihat kita juga sudah tahu. Tidak mungkin akan diuji keasliannya. Kita sudah tahu, karena kita lihat. Lalu sekarang tahu-tahu, saya mau lihat, mau diperiksa sama Bang Roy Suryo, ya buat saya lucu ada tersangka memeriksa bukti itu. Yang diperdagangkan adalah terakhir ya diuji ulang tapi di pengadilan. saja poinnya. Kemarin itu melihat itu hanya untuk membuktikan bahwa barang benar-benar disita. Ada. Oke, baik. Karena sebelumnya Andi Azwan. versinya ada di Solo diperlihatkan ke relawannya. Ya, lalu Andi Azwan ada Yang scan-nya. kedua, kenapa kita minta itu diproses melalui proses lab independen? Karena memperlihatkan itu diklaim sebagai sudah asli oleh kubu Jokowi. Ini yang keliru, nggak benar. Belum ada Satu tambahan tadi, atau tidak. ditanyakan kapan ditunjukkan, Pak Jokowi sudah janji. Di persidangan nanti akan ditunjukkan, publik bisa melihat dan silakan difoto Citizen dengan kamera lawsuit yang begitu juga tepat. dong, Monggo, harus silakan. berani. Oke, Bang, jika memang saya ke Bang Kozi, Bang, jika memang ini akan terus berlarut-larut sampai berapa tahun, Anda akan tetap siap? Siap, karena paling tidak harus sampai kepada kasasi. Itu putusan yang inkrah. Sehingga sebelum ada putusan kaki yang inkrah, belum ada yang bisa menyatakan Jokowi itu benar ijazahnya asli. Sehingga orang nggak kemudian siap itu diharapkan Jokowi. minta maaf. Bang, Sehingga yang harus siap ada itu meminta Saya maaf. ke Bang Rifai, Bang, katanya kalau yang tidak siap itu Jokowi. Tapi Pak Jokowi nggak sendiri siap membuka pintu menghadiri maaf. persidangan. Bagi mereka yang jika memang mau Mungkin minta lah, maaf. Pak Jokowi juga melakukan ini sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan kami juga bekerja sudah dengan semua perencanaan. Jadi kita ready-ready saja ya, bahwa ditanggapi berbeda ya silakan saja. Intinya sampai kasasi pun kami akan menghadapi ini. Karena buat kami kebenaran adalah kebenaran dan harus diperjuangkan. Oke, Bang Andi Azwan, apakah RRT juga akan dimaafkan oleh Pak Jokowi? Bedanya kebenaran buat Jokowi. Pak Jokowi itu tidak memilah-milah klaster A, klaster B, tidak. Karena hablum minan nasnya dia ya adalah memaafkan semua itu. Tapi proses hukum tetap berjalan karena ini sudah masuk ke tahap penuntutan. Jokowi akan membuka pintu maaf. Apakah Anda akan meminta maaf? Wow, maaf. No? No, Pertama, tentu kalau aja maaf no. itu Ngapain kan kita ada maaf? keinsafan atas Oke. kesalahan. Iya. Oke, baik. Gimana salahnya? Oke. Yang Gini, kedua, ada yang bro. minta maaf. Siapa yang minta maaf? Yang ketiga, persoalannya jangan-jangan dia yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat yang selama ini sudah dibohongi. Oke, baik. Ini Terima kasih P21 kalau begitu. aja belum tentu. Bapak-bapak semuanya sudah hadir di interupsi. Pemirsa, tahun sudah berganti. Kasus ijazah Jokowi belum menemukan titik henti. Proses hukum terus berjalan mengiringi polemik yang tak kunjung usai. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.